Kalau seorang itu di hatinya isinya kebaikan-kebaikan, jauh dari niat-niat buruk, maka Allah akan pertemukan dia dengan orang-orang yang seperti itu juga. Dalam hadis riwayat Sayyidina Aisyah, baginda Nabi bersabda, "Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talafa, wama tanakara minha ikhtalafa." Ruh-ruh itu seperti halnya tentara yang direkrut, yang saling mengenal satu sama lain, akan saling menyesuaikan. Sedangkan yang tidak saling mengenal, mereka akan terpecah satu sama lain. Sebagaimana suatu tentara di pasukan bertempur, maka ini mereka akan tahu, oh ini tentara teman saya, oh ini tentara musuh saya. Itu akan otomatis mereka mengetahui. Begitu juga ruh-ruh ini, mereka ini sebetulnya saling mengenal, walaupun secara nama di dunia mereka ini tidak saling mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Da'watuhu li Ammarin wa Suhaibin radhiyallahu anhuma. Baginda Nabi Muhammad SAW mengajak Ammar dan Suhaib radhiyallahu anhuma untuk memeluk Islam. Wa akhraja Ibnu Sa'ad an Abi Ubaidah bin Muhammad bin Ammarin qala. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar, ia bercerita, qala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma berkata, laqitu Suhaib bin Sinanin radhiyallahu anhu ala babi Daril Arqam. Saya bertemu Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu di depan pintu rumah Arqam. Wa Rasulullah SAW fiha, dan Rasulullah SAW berada di dalamnya. Fakultu lahu ma turid. Saya berkata kepadanya, apa yang kamu inginkan? Qala li ma turidu anta. Dia bertanya balik kepadaku, apa yang kamu inginkan? Fakultu aradtu an adkhula ala Muhammadin fa asma'a kalamah. Saya menjawab, saya ingin masuk ke dalam dan bertemu dengan Muhammad SAW dan mendengarkan perkataannya. Qala wa ana uridu dalik. Dia berkata, saya juga ingin itu. Fadakhalna alaihi fa'arada alaina al-islama. Maka kami masuk ke dalam dan Muhammad memperkenalkan Islam kepada kami. Fa'aslamna, lalu kami meluk Islam. Tsumma makathna yaumana ala dalika hatta amsayna. Kami menginap di rumah Arqam pada hari itu sampai waktu sore. Tsumma kharajna wa nahnu mustakhfun. Kemudian kami keluar dalam keadaan tetap menyembunyikan keislaman kami. Fakana Islamu Ammarin wa Suhaibin. Jadi Ammar dan Suhaib radhiyallahu anhum masuk Islam ba'da bid'atin wa thalathina rajulan, ketika umat Islam masih berjumlah 30-an orang radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka. Da'watuhu li Asad bin Zurarah wa Dakwan bin Abdi Qaisin. Baginda Nabi SAW mengajak Asad bin Zurarah dan Dakwan bin Abdi Qais radhiyallahu anhuma untuk memeluk Islam. Wa akhraja Ibnu Sa'ad an Khubayb bin Abdurrahman qala. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Khubayb bin Abdurrahman, ia berkata, kharaja As'ad bin Zurarah wa Dakwan bin Abdi Qaisin ila Makkah yatanafaran ila Utbah. As'ad bin Zurarah dan Dakwan bin Abdi Qais pergi ke Mekah dan ingin bertanya kepada Utbah bin Rabi'ah, siapakah di antara mereka berdua yang lebih utama. Fasami'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan mereka mendengar tentang Rasulullah SAW. Fa'atayahu, lalu keduanya mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW. Fa'arada alaihimal Islam. Kemudian Nabi memperkenalkan Islam kepada mereka berdua. Wa qara'a alaihimal Qur'an, dan Nabi juga membacakan Al-Quran kepada keduanya. Fa'aslama walam yaqraba Utbah bin Rabi'ah. Akhirnya mereka memeluk Islam tanpa bertemu Utbah bin Rabi'ah. Waraja'a ilal Madinah, dan kemudian mereka kembali ke Madinah. Fakana awwala man qadima bil Islami bil Madinah. Keduanya adalah termasuk orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan penduduk Madinah. Ringkasnya adalah Ammar bin Yasir dan Suhaib bin Sinan ini, mereka tidak ada janjian, tidak ada kesepakatan untuk bareng-bareng masuk Islam. Tapi mereka ini malah berpapasan di rumahnya Sayyidina Arqam. Akhirnya keduanya saling bertanya, kau mau mengapa? Loh, kalau kau mau mengapa? Oh, ternyata tujuan kita adalah sama. Akhirnya mereka ini bareng-bareng masuk ke rumah Sayyidina Arqam dan keluar sudah dalam keadaan memeluk Islam. Kemudian cerita yang kedua, Asad bin Zurarah dan Dakwan bin Abdi Qais, keduanya ini sama-sama dari suku Hajraj. Mereka berdua ini berselisih. Siapa di antara kita berdua yang lebih mulia? Siapa di antara kita yang lebih layak memimpin? Saya atau dia? Mereka dari Madinah datang jauh-jauh ke Mekah ingin menanyakan itu kepada Utbah bin Rabi'ah. Tapi akhirnya mereka malah bertemu baginda Nabi SAW dan memeluk Islam. Karena mereka telah mengenal Islam, mereka pun tidak lagi mempermasalahkan hal sepele yang awal tadi. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah yang pertama, dari kisah yang awal,
Kalau seseorang itu baik, soleh, di hatinya isinya kebaikan-kebaikan, jauh dari niat-niat buruk, seperti kisah Ammar dan Syuaib tadi. Mereka ini ada niat untuk bertemu dengan Nabi. Tanpa ada kesepakatan, ternyata mereka ini malah bertemu di depan pintu rumah Sayyidina Arqam. Begitu juga kalau seorang itu di hatinya isinya kebaikan-kebaikan, jauh dari niat-niat buruk, maka Allah akan pertemukan dia dengan orang-orang yang seperti itu juga. Dalam hadis riwayat Sayyidina Aisyah, baginda Nabi bersabda, "Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talafa, wama tanakara minha ikhtalafa." Ruh-ruh itu seperti halnya tentara yang direkrut, yang saling mengenal satu sama lain, akan saling menyesuaikan. Sedangkan yang tidak saling mengenal, mereka akan terpecah satu sama lain. Sebagaimana suatu tentara di pasukan bertempur, maka ini mereka akan tahu, oh ini tentara teman saya, oh ini tentara musuh saya. Itu akan otomatis mereka mengetahui. Begitu juga ruh-ruh ini, mereka ini sebetulnya saling mengenal, walaupun secara nama di dunia mereka ini tidak saling mengenal. Dalam artian, kalau dia itu orangnya toksik, buruk, ya nanti dia akan mudah ketemu dengan orang-orang seperti dia. Kalau dia itu pembisnis yang bersih, ya dia akan punya circle para pembisnis yang bersih juga. Begitu juga sebaliknya. Bahkan tidak hanya dia, nanti anak cucunya pun akan Allah pertemukan juga dengan orang-orang baik seperti dia. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ada seorang Nabi Allah yang memiliki kelebihan, bisa melihat masa lalu dan bisa melihat masa yang akan datang, yaitu Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabiullah Khidir dan Nabiullah Musa alaihissalam, suatu hari mereka mendatangi suatu kampung. Mereka datang ini sebagai tamu, tapi satu kampung itu tidak ada yang menjamu beliau berdua. Jangankan mereka berdua yang tamu, anak yatim yang asli penduduk kampung itu aja gak mereka pedulikan. Sampai tembok rumah si anak yatim itu mau roboh, juga gak ada yang peduli penduduk kampungnya. Akhirnya melihat seperti itu, Nabiullah Khidir dengan sukarela memperbaiki tembok tersebut. Fawajada fiha jidaro yuridu ayyan qadda fa'aqamah, diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Maka keduanya berjalan, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu Nabiullah Khidir menegakkan dinding itu. Melihat seperti itu, Nabi Musa berkomentar, karena Nabi Musa ini tidak punya kelebihan bisa melihat masa lalu. Beliau hanya bisa melihat masa yang sekarang. Masa yang sekarang adalah ahli kampung itu tidak mau menjamu. Kok malah ini dengan sukarela Nabiullah Khidir memperbaiki salah satu tembok di kampung itu. Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Dia, Nabi Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat minta imbalan atas perbuatanmu itu. Akhirnya Nabiullah Khidir menjawab, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Tahukah kamu wahai Musa, adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya adalah orang yang soleh. Sehingga karena kesolehan ayahnya tersebutlah Allah kirim Nabiullah Khidir dari tempat yang jauh. Walaupun satu ahli kampung tersebut tidak ada yang pedulikan anak yatim tersebut, tapi dari tempat yang jauh Allah kirim Nabiullah Khidir untuk memperbaiki tembok si anak yatim tersebut.